Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di masjid ini dan kita akan meneruskan kajian kita membahas kitab At-Tauhid, dan kita masuk pada permulaan kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita baca kitabnya, kita berikan muqaddimah dulu tentang pentingnya tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mempelajari tauhid dulu sebelum yang lainnya? Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW mengutus salah seorang sahabat Rasul bernama Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, dan Mu'ad adalah sahabat yang paling paham tentang halal dan haram, kemana? Ke Yaman. Salah satu pesan Nabi SAW adalah ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Serulah mereka, ajak mereka kepada persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita tahu bahwa pesan yang pertama diberikan Nabi SAW kepada setiap pendakwah adalah menyerukan kepada kalimatut tauhid. Jelaskan kepada mereka tentang apa itu tauhid. Karena ini seruan para nabi dan rasul, bahkan wasiat para nabi dan rasul. Dalam sebuah hadis atau sebuah athar, ada satu wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi Allah Yahya alaihi salam dan juga Isa alaihi salam. Karena Nabi Yahya dan Isa itu kan satu zaman, bahkan ada kekerabatan. Dijelaskan oleh seorang sahabat namanya Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Allah SAW mengatakan, innallaha azza wa jal amara Yahya ibn Zakaria alaihi salam bi khamsi kalimat. Kata Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu hari memerintahkan Yahya ibn Zakaria untuk menyampaikan 5 kalimat. Yang 5 kalimat ini an ya'mala bihinna, agar diamalkan, wa an ya'mura bani Israil an ya'malu bihinna, bukan hanya diamalkan oleh seorang nabi, tapi juga diperintahkan kepada Bani Israel untuk mengamalkannya. Maka ketika itu Nabi Yahya alaihi salam tidak lantas menyampaikan perkara ini kepada Bani Israel. Sampai satu hari Nabi Isa ini mengingatkan, kenapa engkau tidak sampaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan 5 kalimat itu kepada Bani Israel?
Kemudian Isa menawarkan, aku yang menyampaikan atau engkau yang menyampaikan? Maka kemudian Yahya ibn Zakaria mengatakan, sebaiknya aku yang akan menyampaikan. Sebab kalau seandainya aku tidak sampaikan, kata Nabi Allah Yahya ini, ahsa'an sabaqtani'an u'adzab au yukhsabbi, dikhawatirkan nanti azab sampai kepadaku, atau boleh jadi aku akan digempakan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Yahya pun mengumpulkan Bani Israel. Setelah Nabi Yahya mengumpulkan Bani Israel di mana? Di Baitul Maqdis, dan datanglah Bani Israel dari mana-mana berkumpul di Masjid Al-Aqsa. Maka mulailah dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengatakan, innallaha amarani bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna wa amurakum an ta'malu bihinna. Hei Bani Israel, Allah telah memerintahkan diriku dengan 5 kalimat, agar aku mengamalkan 5 kalimat itu, dan aku juga perintahkan kalian dengan 5 perkara itu, dan agar kalian mengamalkannya. Kemudian beliau menyebutkan salah satunya adalah an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an fa inna masala dzalika masalu rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi biwarikin aw dhahabin faja'ala ya'malu wa yu'addi ghallatahu ila ghairi sayyidihi fa ayyukum sarrahu an yakuna 'abduhu kadzalik fa innallaha azza wa jal khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Apa kata Nabi Allah Yahya alaihi salam kepada Bani Israel? Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun, karena permisalan yang demikian itu seperti permisalan seseorang yang membeli seorang budak dari kemurnian hartanya, baik dari emas dan perak, dengan harapan budak yang dibelinya itu beramal untuk dirinya, bekerja untuk dirinya. Setelah dibeli budak itu, tiba-tiba kemudian budak itu bekerja kepada tuan lainnya, padahal aku yang membelinya. Harusnya ketika aku yang membeli, dia bekerja kepadaku kan, karena budak itu sudah milikku. Setelah dibeli, bekerja pula kepada tuannya yang lain. Maka kata Nabi Allah Yahya alaihi salam, apakah di antara kalian senang punya budak seperti ini? Lah Allah itu menciptakan kalian, memberikan rizki kepada kalian, maka sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sedikit, dengan apapun kepada Allah azza wa jalla. Lihat bagaimana Nabi Allah Yahya alaihi salam menasihati dengan tauhid, kemudian mempermisalkan bagaimana seseorang itu mentauhidkan Allah azza wa jalla, dengan mencontohkan kalau kita membeli seorang budak, kemudian dengan harapan budak itu bekerja kepada kita, tiba-tiba kemudian budak itu bekerja kepada orang lain, tentu kita akan marah. Walillahil matsalul a'la, tentu bagi Allah azza wa jalla permisalan yang lebih tinggi dibandingkan itu. Logikanya adalah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita, memberikan penghidupan kepada kita, rizki yang luar biasa kepada kita, kan harusnya kita bersyukur kepada Allah ya, yang telah memberikan segalanya kepada kita. Dengan cara solat kita berikan kepada Allah, puasa kita berikan kepada Allah, baca Quran kita berikan kepada Allah, dan seluruh ibadah baik lahir ataupun batin maka kita diberikan kepada Allah. Tiba-tiba kemudian orang ini malah beribadah kepada selain Allah. Tiba-tiba Allah murka tidak? Jelas murka lah kan begitu. Dia yang menciptakan, dia ngasih rizki, diibadah pula pada zat selain daripada pemberi rizki dan yang menciptakannya. Nah, ini menunjukkan bahwa wasiat tauhid itu sudah ada sejak zaman para nabi. Atau contoh yang lainnya,
wasiat Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam juga pernah berwasiat, dan itu dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nabiyallah Nuhan lamma hadarathul wafatu qala libnihi." Ketika Nabi Allah Nuh alaihi salam menjelang ajalnya, dia panggil putranya. Kemudian dia mengatakan, "Inni qasin alaikal wasiyah." Wahai putraku, dengarkan, ayahmu akan memberikan wasiat kepadamu. Kemudian kata Nabi Allah Nuh alaihi salam, dia mengatakan, "Amuraka bisnataini wa anhaka anisnataini." Aku larang kepada engkau aku perintahkan kepada engkau dua perkara, dan aku larang kepada engkau dua perkara. Kemudian kata Nuh alaihi salam, "Amuraka bila ilaha illallah, fa inna samawati sab'i wal aradina sab'i law wudi'at fi kifatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kifatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Walau anna samawati sab'i wal aradina sab'i kunna halaqatan mubhamatan fasamathunna la ilaha illallah." Kata Nuh alaihi salam, aku wasiatkan kepada engkau dengan la ilaha illallah. Karena andai kata langit-langit dan seluruh lapisannya serta bumi dan seluruh lapisannya diletakkan di satu neraca, kemudian la ilaha illallah diletakkan di neraca satunya, rajahat bi inna la ilaha illallah, tentu la ilaha illallah akan lebih berat dibandingkan dunia dan isinya serta langit dan isinya. Kemudian dia mengatakan, dan aku perintahkan yang kedua untuk memperbanyak subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Kemudian kata Nuh alaihi salatu wassalam, fa innaha salatu kulli syai'in wa biha yurzaqul khalqu. Karena kalimat subhanallah wa bihamdi adalah satu lafaz yang merupakan salawat segala sesuatu yang Allah ciptakan, dan dengan itulah makhluk hidup diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya kita diperdengarkan pohon pisang itu bertasbih, bersalawat, maka kita akan dengar mereka mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Kalau seandainya gunung-gunung itu diperdengarkan bagaimana mereka bertasbih dan bersalawat, maka kita akan mendengar gunung mengucapkan subhanallah wa bihamdi, dan begitu seterusnya. Ini wasiat Nuh alaihi salam. Dan yang kedua, wa anhaakum anisyirki wal kibri. Dan aku larang kepadamu dua perkara. Pertama, kesyirikan lawan daripada tauhid, dan yang kedua, kesombongan. Tapi di sini lihat wasiat Nuh alaihi salam mewasiatkan agar anaknya tidak terjerumus kepada kesyirikan dan agar mentauhidkan Allah azza wajalla. Begitulah wasiat para nabi. Wasiat para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh dakwah para nabi dan rasul juga demikian. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, seruan para nabi dan rasul semuanya mengajak ke dalam tauhid. Contoh saja Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ketika bicara soal dakwah para nabi dan rasul, di mana seluruh para nabi dan rasul mengatakan, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan siapapun. Allah berfirman, wa Ibrahim idz qala liqaumihi ibudullaha, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah, artinya esakan Allah, tauhidkan Allah. Kemudian juga Allah mengatakan, wa ila madyana akhahum syu'aiban faqala ya qaumi ibudullah, dan kepada kaum Madian diutus saudara mereka Syuaib, dan Syuaib mengatakan, hei kaumku, sembahlah Allah, artinya tauhidkan Allah.
Begitu juga Allah mengatakan walaqad arsalna ila tsamuda akhahum salihan an i'budullah, dan Allah utus kepada kaum Samud saudara mereka Nabi Saleh, dan Nabi Saleh mengajak kepada kaumnya sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahawa seluruh para nabi mendakwahkan tauhid. Makanya kenapa kita harus mendahulukan tauhid sebelum yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi SAW pernah berjalan. Tiba-tiba Rasul SAW mendengar suara azan. Jadi ketika Rasul sedang berjalan itu, fasami'a adzanan, tiba-tiba dia mendengar azan. Maka Nabi SAW terdiam. Kemudian ketika muadzin itu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka Rasul SAW mengatakan alal fitrah, alal fitrah. Ketika muadzin itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, maka Nabi SAW mengatakan kharajta minan nar, kharajta minan nar. Jadi ketika muadzin ini mengucapkan kalimat tauhid, didengar oleh Nabi SAW, apa jawaban Rasul? Engkau telah keluar dari neraka, engkau telah keluar dari neraka, kata Rasul. Dari sini kita tahu bahwa tauhid itu penyebab besar seseorang dikeluarkan dari api neraka. Bahkan Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, satu hari dia datang kepada Nabi SAW minta wasiat. Kata Abi Dzar, ausini ya Rasulullah, Rasul berikan wasiatlah kepadaku, kata Abi Dzar. Maka Nabi SAW mengatakan idza amilta sayyi'atan fatba'ha hasanatan tamhuha. Kalau engkau melakukan keburukan ya Abu Dzar, maka lekas ikuti dengan kebaikan, karena kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Dan itu harusnya yang kita lakukan, ikhwan. Seperti umpamanya kita ini setiap hari kan berbuat dosa yang tidak tahu kecuali kita dengan Allah. Hari-hari antum pegang handphone kan. Terkadang dalam handphone itu entah apa yang kita baca di situ, entah apa yang kita tonton di situ. Terkadang menonton aurat-aurat perempuan di situ. Terkadang membaca berita-berita hoax di situ. Macam-macam kita lihat itu. Dan ketika kita membaca ataupun melihat handphone itu kan posisi kita sendirian, ikhwan. Sehingga tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah inilah yang disebut dengan dosa khalawat namanya. Dosa yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah, dan ini dosa yang paling bahaya. Karena nanti pada hari kiamat ada seseorang yang datang kepada Allah Azza wa Jal membawa dosa sebesar gunung Tihamah, kata Rasul. Tetapi dosa itu dihancurkan gara-gara dosa yang tidak diketahui kecuali kita dengan Allah saja. Makanya para ulama memberikan nasihat, kalau seandainya dalam satu hari ini kita melakukan dosa yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah, maka lakukan hal yang sama juga, beribadahlah, dan jangan ada yang tahu ibadah kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya balance gitu maksudnya. Itulah yang dimaksud di sini, apabila engkau melakukan keburukan, ikuti dengan kebaikan. Lah kebaikan itu boleh jadi bisa menghapuskan keburukan. Kemudian Abi Dzar mengatakan, ya Rasulullah, aminal hasanat la ilaha illallah. Apakah juga bagian dari kebaikan adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan hanya sebatas kebaikan ya Abu Dzar, hiya afdalul hasanat. Sesungguhnya la ilaha illallah itu seutama-utama kebaikan. Sesungguhnya la ilaha illallah adalah seutama-utama kebaikan. Artinya dari seluruh kebaikan yang ada, tauhid itu paling tinggi kebaikannya. Makanya kita mempelajari tauhid supaya kita mengenal afdalul hasanah, sebaik-baik kebaikan itu apa.
tauhid, ya kan? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan disebutkan dalam hadis Muslim dan juga yang lainnya dari sahabat Amir dari Umar radhiyallahu an, dia mengatakan, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Uqbah bin Amir dari Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu aw yusbigul wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyi syaa." Lihat kata Nabi, barang siapa di antara kalian, kata Rasul, berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, setelah anda berwudu kemudian mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, kalimatut tauhid, dan juga bersaksi wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ketika ini yang kita ucapkan selepas berwudu, kalimatut tauhid atau dua kalimat syahadat, apa balasannya? Kata Nabi SAW, akan dibukakan padanya 8 pintu sorga, dan kita bisa masuk dari 8 pintu sorga manapun yang kita sukai. Lihat bagaimana keagungan tauhid, ya. Memilih kita ini masuk ke dalam sorga dari pintu mana yang kita sukai. Padahal pintu sorga itu kan disesuaikan dengan kebiasaan kita beramal. Kalau kita ahli solat, masuk dari pintu solat. Kalau kita ahli sedekah, masuk dari pintu sedekah. Kalau kita ahli puasa, masuk dari pintu royan. Tetapi khusus yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan masuk dari 8 pintu sorga, silahkan dari mana pintu itu yang kita sukai. Dan ini menunjukkan keutamaan tauhid namanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dan dinyatakan sahih hadis ini dari Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman, pemegang rahasia Nabi. Apa kata Hudzaifah? Yadrusul Islam kama yadrusu wassu thawbi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun wala yusra ala kitabillahi azza wa jal fi lailatin falat yabqa fil ardi minhu ayah. Kata Hudzaifah bin Yaman, nanti di akhir zaman katanya Islam ini akan tergerus, sehingga manusia sudah tidak kenal Islam, tidak kenal apa itu salat, tidak kenal apa itu zakat, tidak kenal apa itu puasa, tidak kenal apa itu kurban, pokoknya tidak kenal. Dan rupanya apa yang disabdakan oleh Rasul dari Hudzaifah ini menjadi sebuah kenyataan, bahwa sekarang ini banyak orang yang tidak kenal hukum-hukum seputar ibadah, kan gitu, kecuali hanya taklid saja, mengikut. Tapi masih mendingan lah. Tapi nanti di akhir zaman lebih jauh lagi zamannya daripada Nabi SAW, tidak kenal salat, apa itu salat sama sekali. Saya pernah melihat satu tayangan YouTube ketika ada seseorang YouTuber mewawancarai beberapa orang yang hidup di Turki. Yang hidup di Turki ini, mungkin bayangan kita Turki itu wah negara hebat, negara Islam, negara maju. Ketika dites warganya, kemudian ditanya apa itu nama salat, wah susah kali jawabnya itu. Apalagi nama-nama salat itu sudah diganti dari bahasa Arab ke bahasa Turki, kan. Sudah tidak lagi zuhur, asar, maghrib, isya, enggak, bahasa mereka lah. Itu ditanya beberapa orang itu tidak bisa jawab tuh, ya, karena memang nggak pernah salat. Artinya kalau nama salat saja tidak tahu, berarti kan nggak salat dia. Namanya aja nggak tahu, macam mana mau melakukannya? Kalau namanya tidak tahu, macam mana dia mau niatnya? Ya. Sampai seperti itu apa yang disabdakan Rasul itu terjadi hari ini. Itu jauhlah di Turki, jauh-jauh ke Turki lah. Mungkin di sekitar kita saja lah orang-orang awam itu.
Kalau mereka masih mending lah, tidak sholat tapi nama-nama sholat masih hafal lah. Tapi nanti kata Rasul, satu hari mereka nggak akan tahu apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu zakat. Bahkan yang lebih parah kata Hudzaifah bin Yaman, nanti katanya dalam satu malam Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat Al-Quran itu sehingga tidak ada tersisa walaupun satu ayat, baik dalam tulisan ataupun hafalan. Yang tadinya hafal 30 juz hilang hafalannya, apalah lupa dia. Ketika mau mengambil mushaf ternyata tidak ada isinya, kosong blong. Betul-betul Allah angkat, tidak ada lagi tulisan dan tidak ada lagi hafalan. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, wa tabqa tawaifun minan nas asy-syaikhul kabir wal ajuz yaquluna adrakna aba'ana ala hadhil kalimati la ilaha illallah. Tetapi orang-orang tua mereka, orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, masihlah mereka ingat kalimat la ilaha illallah. Yang lain lupa, yang lain tidak ingat dari syariat-syariat Islam itu, tapi la ilaha illallah masih hafal. Itu pun mengucapkan kalimat itu bukan karena paham, tapi karena pernah mendengar nenek buyut mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian kami pun ikut mengucapkannya. Jadi mengucapkannya itu karena pernah dengar, itu saja, bukan karena belajar. Jadi perawi hadis ini namanya Silah. Silah ini mengatakan kepada Hudzaifah bin Yaman, ya Hudzaifah, fama tughni anhum la ilaha illallah. Lalu apa manfaat la ilaha illallahnya itu? Kalau mereka mengucapkan bukan karena ilmu, mereka mengucapkan bukan karena belajar, tapi mereka mengucapkan karena pernah mendengar nenek buyut mereka mengucapkan kalimat itu, kami ucapkan. Lalu apa manfaatnya kalau begitu? Ya. Kemudian Hudzaifah ini ditanya oleh Silah, lalu apa manfaatnya la ilaha illallah itu? Tapi Hudzaifah tidak mau jawab sampai 3 kali. Maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan, ya Silah, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. 3 kali Hudzaifah mengatakan, ya Silah, walaupun mereka tidak paham, karena ketika itu tidak ada yang tahu dari Islam kecuali hanya lafaz itu saja, itu sudah mencukupkan mereka diselamatkan dari api neraka. Itu sudah mencukupkan diselamatkan mereka dari api neraka dan diselamatkan dari api neraka, kata Hudzaifah. Dari sini kita tahu bahwa la ilaha illallah itu bisa menyelamatkan kita dari neraka, walaupun hanya mengucapkan, kan gitu. Minimalnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah terjaga darahnya, terjaga hartanya, dan terjaga kehormatannya. Seperti hadis siapa? Usamah ibn Zaid. Jadi Usamah ibn Zaid ini putra daripada Zaid ibn Harithah. Dan Zaid ibn Harithah ini anak angkat Nabi SAW, berarti Usamah itu jatuhnya cucu angkat Rasul. Diutus oleh Nabi SAW untuk menyerang sebuah kaum dalam sebuah syariah pasukan khusus. Berangkatlah Usamah ibn Zaid ini dengan beberapa tentara Ansar. Setelah menyerbu musuh, yang dimaksud Rasul menang mereka. Tetapi dalam musuh itu adalah satu orang yang kabur kemudian dikejar oleh Usamah ibn Zaid, dan juga dikejar oleh salah seorang sahabat dari Ansar. Tetapi sahabat dari Ansar ini lebih dulu mengejar musuh itu, kemudian langsung menghunus pedangnya. Ketika hendak ditebas lehernya, tiba-tiba dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Maka sahabat Ansar ini tidak jadi membunuhnya, menyarungkan kembali pedangnya dan meninggalkannya. Rupanya setelah itu datanglah Usamah bin Zaid. Mungkin dia berpikir, kenapa kok dibiarkan musuh itu? Didatangilah oleh Usamah orang tadi itu, dihunuskan pedang di hadapannya. Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat itu lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Tiba-tiba tetap Usamah menebas lehernya, mati dia. Sampailah perkara ini kepada Nabi. Sampai perkara ini kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya kepada Usamah, ya Usamah, aqatalta man qala la ilaha illallah? Usamah, apakah engkau telah membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah?
Kata Usamah, ya Rasulullah, orang itu mengucap kalimat la ilaha illallah itu karena takut pedangku loh. Ini kan situasi perang, bisa saja dia bohong, dia takut pedangku sehingga dia mengucapkan kalimat itu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Usamah, afala syaqaqta an qalbi, kau sudah robek dadanya, kau lihat jantungnya, apakah dia mengucapkan karena takut pedang atau karena ingin masuk Islam? Kemudian Rasul mengatakan, ya Usamah, kaifa bila ilaha illallah idza ja'atka yaumul qiyamah. Hei Usamah, bagaimana pertanggungjawaban kamu dengan la ilaha illallah apabila datang menghadap Allah kemudian mengatakan, ya Rabb, orang ini telah membunuh orang yang mengucapkannya. Apa yang akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah ya Usamah? Lihat bagaimana hadis Usamah ini menunjukkan bahwa minimalnya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak boleh dibunuh. Makanya Rasul marah kan begitu. Artinya haram hartanya untuk diambil, haram darahnya untuk ditumpahkan, dan haram kehormatannya untuk dirobek. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudus, dalam ceramah di padang Arafah, ya ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha. Darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian terjaga dalam Islam, tidak boleh ditumpahkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita tahu bahwa tauhid itu sangat penting dalam kehidupan kita. Makanya kalau antum baca surah Al-Baqarah ya di awal-awal tuh, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman, kemudian setelah itu menyebutkan sifat-sifat orang kafir, kemudian setelah itu menyebutkan sifat-sifat orang munafik, kemudian Allah buka Quran itu dengan kalimat ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah, esakan Allah, tauhidkan Allah, gitu maksudnya. Karena dia zat yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan khitab pertama dalam Quran adalah mengajak manusia ke dalam tauhid. Karena ini panggilan pertama. Ya, di permulaan surat Al-Baqarah panggilan pertama itu ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Wahai orang-orang, wahai manusia, sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah Azza wa Jalla. Kalau ini panggilan pertama, menunjukkan bahwa tauhid dulu sebelum yang lainnya. Tauhid dulu sebelum yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. La Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab tauhid ini, beliau memfokuskan kepada satu tauhid yang memang tauhid itu adalah asas dakwah seluruh para nabi. Dan inilah satu-satu kitab yang secara khusus menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Memang sebelumnya ada, seperti Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, dia membuat bab sama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang tauhid di ujung-ujung kitab Sahih Bukhari itu. Tapi kan tidak disendirikan karena tergabung di Sahih Bukhari. Tapi kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak, dia memang mengarang satu kitab khusus. Dan hebatnya gitu ya, dalam kitabnya tidak ada pendapat dia sendiri dicantumkan di situ. Coba antum baca dalam kitab tauhid, tidak ada pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan mengatakan kultu, aku katakan, enggak ada. Itu hebatnya dalam kitab itu, tidak ada pendapat dia di situ. Walaupun dia yang mengarang. Karena dia hanya mencantumkan bab, kemudian dalil dari Al-Qur'an, dalil dari sunnah, kemudian aqwal salaf yang mencocoki bab itu. Persis seperti susunan Imam Bukhari ketika membuat bab dalam Sahih Bukhari. Makanya sebagian para ulama sampai mengatakan kitab tauhid itu seolah-olah juz'un min Sahihil Bukhari. Dia seolah-olah bagian daripada Sahih Bukhari karena tabwibnya hampir mirip itu masalahnya. Dan hebatnya memang ini satu-satunya kitab yang belum pernah dikarya orang sebelum dan sesudahnya memfokuskan bicara tentang tauhid uluhiyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, gambarannya seperti ini.
tauhid ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan tauhidul ma'rifati wal ilmi wal isbat, dan ada yang disebut dengan at-tauhid al-qasdu wa talabi wal amal. Jadi tauhid itu ada yang bersifat itu pengetahuan, tauhidul ma'rifah, pengetahuan, atau tauhidul ilmi. Tauhid ya sama, ilmu juga pengetahuan, pembelajaran gitu, dan penetapan. Dan tauhid ini terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan rububiyah, yang kedua disebut dengan asma dan sifat. Itu disebut tauhidul ma'rifat namanya. Tauhid yang bicara soal pengenalan kita kepada Allah. Allah itu siapa? Nah, itulah pertanyaannya. Tuhan yang kita sembah selama ini siapa? Allah itu siapa sebenarnya? Nah, itu kalau sudah pertanyaan seperti itu, berarti kita bicara tentang dua tauhid, rububiyah dan asma dan sifat. Ini namanya tauhidul ilmi wal ma'rifati wal isbat namanya. Tapi di sana ada tauhid al-qasdu wat talab, atau disebut dengan tauhidul amal. Tauhid yang berkenaan dengan amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Itu bicara soal amalan kita, salat, puasa, zakat, haji, menyembelih dan macam-macam. Itulah amalan yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid yang pertama, tauhid rububiyah, yang terkandung padanya tauhid al-asma wa sifat. Sebagai contoh saja, di dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas. Di dalam Al-Quran itu kan ada dua surat Al-Ikhlas. Satu, Qul huwallahu ahad, itu disebut Al-Ikhlas. Yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun, itu juga disebut surah Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas itu dua. Makanya dua surat ini selalu digandengkan dalam sholat sunnah oleh Nabi. Ya, biasanya dalam sholat sunnah fajar atau sholat sunnah tawaf itu membaca dua surat ini kan, karena dua-duanya disebut Al-Ikhlas. Cuman bedanya, kalau Qul huwallahu ahad Allahus samad itu bicara tentang rububiyah, dan bicara tentang al-asma wa sifat. Tapi kalau Qul ya ayyuhal kafirun itu bicara soal uluhiyah. Itu bedanya. Dan yang paling banyak dibahas para ulama dan paling banyak pertentangan di kalangan firqahul Islam, firqah Islam, itu dalam tauhid yang pertama, rububiyah dan asma dan sifat. Inilah yang paling banyak menyimpang. Sehingga Nabi SAW bersabda bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok, 72 terancam neraka dan 1 direct masuk surga. Ini pecahan-pecahan ini, yang 72 ini yang terancam neraka, itu umumnya penyimpangannya dalam bab tauhid rububiyah dan dalam bab tauhid asma dan sifat. Dari sinilah banyak para ulama mengarang kitab seperti yang sudah kita kaji, Syarhus Sunnah li Imami Al-Barbahari, kemudian Usulus Sunnah Imam Ahmad, Usulus Sunnah li Ibni Zamanin, Usulus Sunnah lil Humaidi, kemudian Asy-Syari'ah, kemudian Lum'atul I'tiqad Ibnu Qudamah. Macam-macam ulama itu mengarang kitab-kitab akidah untuk menjelaskan penyimpangan di dua tauhid ini, rububiyah dan uluhiyah. Artinya bahwa secara global kalau saya katakan, penyimpangan dua tauhid ini sifatnya terorganisir dalam satu firqah kelompok. Makanya kita lihat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di banyak kitab karyanya, apakah itu Tadmuriyah, apakah itu Hamawiyah, itu banyak mengcounter, menyerang penyimpangan-penyimpangan dalam bab tauhid ini, asma dan sifat. Lah berbeda dengan uluhiyah. Uluhiyah ini penyimpangan individu, bukan kelompok, karena bicara soal penyimpangan individu di dalam tauhid. Ya, orang yang menyembelih kepada selain Allah, orang yang tawaf kepada selain Allah, orang yang datang ke dukun, ini kan individu, bukan kelompok.
Ya. Lah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dia hendak meluruskan amalan-amalan individu yang individu ini menyimpang dalam tauhid. Makanya dikaranglah satu kitab namanya Kitabut Tauhid yang kita akan kaji di sini. Ya. Makanya kalau kita lihat apa bedanya kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan kitab tauhid yang dikarang ulama sebelumnya seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kemudian Al-Lalikai, kemudian Ibnu Zamanin, Imam Ahmad, Abdullah ibn Ahmad, dan begitu seterusnya ulama-ulama salaf dulu. Perbedaannya penyimpangan di zaman mereka itu lebih banyak terfokus kepada tauhid rububiyah dan asma sifat. Makanya kitab-kitab mereka itu dipenuhi dengan counter kepada penyimpangan mereka, bantahan jur kepada Jahmiyah, bantahan kepada Mu'tazilah, bantahan kepada Maturidiyah, bantahan macam-macam kan, bantahan-bantahan itu karena mereka menyimpang di bab ini. Lah di era Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bukan itu perhatiannya, tapi kebanyakan manusia banyak menyimpang dalam masalah ubudiyah. Individu-individu mereka itu banyak menyimpang, ya, tidak yakin dengan Allah Azza wa Jal, yakin dengan dukun, tidak yakin dengan Allah, yakin dengan kuburan, dengan tempat keramat, dengan jimat dan begitu seterusnya. Itulah yang dikontar dalam kitab ini. Berarti, dan inilah hakikat daripada tauhid. Inilah hakikat daripada tauhid yang didakwahkan oleh seluruh para nabi dan rasul, menjauhkan mereka dari kesyirikan dan mengajak mereka untuk menetapkan hanya satu Tuhan yang kita sembah. Sehingga kitab ini sangat berharga untuk kita kaji. Jangan mengatakan, Ustaz, aduh tauhid lagi katanya. Yang lain lah Ustaz, dah bosan di sana tauhid, sini lagi tauhid, sana tauhid. Begini, ada satu kisah. Kalau seandainya antum punya tetangga, tiba-tiba nih tetangga ini jahat, melakukan mutilasi, pembunuhan yang sangat kejam. Kemudian dia membunuh bukan satu orang, 10 orang dimutilasi, dikubur pula di rumahnya. Heboh enggak tuh? Heboh lah. Gimana enggak heboh? Dan itu terjadi di negeri kita kan? Ada orang mutilasi, itu beritanya berhari-hari tuh. Beritanya berhari-hari, orang yang membunuh mutilasi dikubur di rumahnya itu. Enggak selesai-selesai itu, itu aja nengok YouTube itu. Sementara ketika ada orang datang ke dukun, meminta kepada dukun, atau datang ke kuburan meminta-minta, kenapa beritanya tidak dihebohkan? Pertanyaannya, mana besar dosa membunuh dengan dosa melakukan kesyirikan? Dosa syirik lebih besar daripada membunuh kan? Kenapa lebih tenang-tenang saja kita melihat kesyirikan dan kita merasa galau ketika melihat situasi yang seperti itu? Itu maknanya kita belum ada tauhid di situ. Tauhid kita ini masih kurang, makanya perlu belajar kepada tauhid. Kalau perhatian kepada kesyirikan masih kurang, malah kepada dosa di bawah itu malah kita tenang-tenang saja. Makanya penting kita belajar kitab tauhid. Wallahu alam. Ini saja sebagai muqaddimah, insyaallah kita minggu depan masuk pada bab yang pertama. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.